Setelah kita lihat, kemudian di sini ada tombol upload ulang. Nah, di sini kita bisa mengupload ulang ya. Nanti sesuai dengan ketentuan instansi apakah diminta untuk upload ulang ataukah tidak, teman-teman. Baiklah sobat-sobatnya, pada video ini saya akan memberikan update informasi terbaru, yaitu 6 ketentuan pengajuan sanggah pada masa sanggah bagi teman-teman yang tidak lulus seleksi administrasi, baik itu CPNS maupun juga P3K 2023. Seperti yang kita ketahui bahwasanya satu-satunya cara bagi teman-teman yang tidak lulus seleksi administrasi ini adalah kita bisa memanfaatkan fitur ajukan sanggah untuk mengupayakan dari yang awalnya nggak lulus seleksi administrasi nanti bisa lulus seleksi administrasi. Dan berikutnya, kalau misalkan sanggah kita ini diterima, nanti akan diumumkan oleh verifikator instansi pada pengumuman pasca sanggah. Kira-kira apa saja yang bisa disanggah dan 6 ketentuannya seperti apa? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, yang pertama di sini kita harus mengetahui dulu ya, apa sih yang dimaksud dengan masa sanggah itu. Nah, apa yang dimaksud dengan masa sanggah? Nah, kalau misalkan kita kutip dari SSCASN 2023, yang dimaksud dengan masa sanggah itu adalah waktu pengajuan sanggah yang diberikan kepada pelamar untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi, baik itu seleksi administrasi, kemudian seleksi SKB, seleksi SKD, dan lain sebagainya. Dan waktu tanggapan sanggah oleh instansi untuk memverifikasi kembali kesesuaian persyaratan umum dan khusus yang ditetapkan oleh instansi dengan dokumen persyaratan yang diajukan oleh pelamar ya, sampai dengan nanti penetapan keputusan pasca sanggah. Selanjutnya di sini juga kita kutip dari peraturannya, yaitu untuk masa sanggah itu adalah waktu pengajuan sanggah yang diberikan kepada pelamar untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi. Sanggahan itu merupakan pendapat lain terhadap keputusan hasil seleksi administrasi yang diajukan oleh pelamar kepada panitia seleksi dengan disertai bukti yang dapat diakui kebenarannya, teman-teman. Itulah untuk pengertian masa sanggah ya. Dan kemudian ketentuan yang kedua yaitu terkait tentang pengajuan sanggah ya, teman-teman. Nah, untuk waktu pengajuan sanggah itu biasanya sejak dulu sampai sekarang itu diberikan yaitu waktu selama 3 hari. Jadi masa sanggah itu hanya diberikan 3 hari bagi teman-teman yang ingin menyanggah yang tidak lulus bisa memanfaatkan fitur sanggah ya. Seperti yang kita kutip dari SSCASN, yaitu apakah pelamar dapat mengajukan sanggahan setelah pengumuman seleksi. Maka di sini jika setelah dilakukan pengumuman seleksi administrasi terhadap pelamar yang keberatan ya, keberatan terhadap hasil keputusan instansi, maka pelamar ini dapat mengajukan sanggahan yaitu paling lama 3 hari kalender sejak pengumuman hasil seleksi administrasi dengan cara login ke sscsnbkn.go.id, kemudian mengisikan sanggahannya dengan menjabarkan kronologis dan juga mengunggah bukti dukung yang diperlukan. Kalau misalkan kita sinkronkan dengan jadwal di tahun ini, maka di sini setelah diumumkan yaitu hasil seleksi administrasi di tanggal 15 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023, maka masa sanggah yang selama 3 hari itu dibuka mulai dari tanggal 19 dan berakhir nanti tanggal 21 Oktober 2023. Jadi teman-teman, nanti untuk fitur ajukan sanggah itu hanya akan muncul selama 3 hari ya, tanggal 19, tanggal 20, tanggal 21. Tentunya teman-teman nanti bisa mengajukan sanggah hanya pada tanggal-tanggal ini. Kalau misalkan kita terlewat ya kita dianggap sudah puas ya dan menerima hasil keputusan seleksi administrasi. Dan kemudian untuk yang ketiga, sanggah itu diperuntukkan bagi peserta yang tidak lulus, teman-teman. Jadi ketika pengumuman hasil seleksi di sini kita mendapatkan tampilan seperti ini misalkan, yaitu kita tidak lulus seleksi administrasi. Maka di sini kita nanti akan muncul yaitu tombol untuk mengajukan sanggah. Misalkan saja di sini mohon maaf Anda tidak lulus tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar. Alasan TMS dari verifikator, ijazah tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan, yang mana untuk syarat di instansi yang nggak terpenuhi itu adalah scan ijazah asli sesuai dengan persyaratan instansi
dan juga scan transkrip nilai asli sesuai dengan persyaratan instansi. Jadi kalau misalkan kita TMS atau tidak memenuhi syarat, maka kita bisa mengajukan sanggah. Kalau misalkan kita sudah lulus seleksi administrasi, maka tidak akan muncul fitur untuk tombol mengajukan sanggah ya. Dan selanjutnya untuk yang keempat, yaitu sanggah dilengkapi dengan kronologi dan juga bukti teman-teman. Seperti yang kita kutip dari SSCASN, bahwa teman-teman yang tidak lulus seleksi administrasi diberikan waktu paling lama 3 hari kalender ya, setelah pengumuman hasil seleksi administrasi. Kemudian kini kita login ke akun SSCASN masing-masing, kemudian kita mengisikan sanggahannya dengan menjabarkan kronologisnya. Kita meyakinkan kepada verifikator bahwa berkas yang kita upload itu sudah sesuai dengan ketentuan. Ini kita jabarkan kronologisnya. Dan juga di sini ada menu sepertinya nanti, yaitu untuk mengunggah bukti dukung yang diperlukan teman-teman. Nah di sini ketika kita itu tidak lulus seleksi administrasi, di sini nanti akan muncul yaitu tombol untuk kita mengajukan sanggah. Kemudian setelah kita klik tombol ajukan sanggah, maka nanti kita akan diarahkan menuju ke halaman baru ya. Yang sebagai contohnya adalah seperti ini. Form sanggah ini adalah alasan tidak lolos. Ini adalah KTP tidak diunggah, misalkan contohnya. Yang mana di sini persyaratan yang tidak terpenuhi itu adalah untuk poin di KTP. Yang mana di sini kita diminta untuk menguploadkan yaitu kartu tanda penduduk atau surat keterangan dari Dukcapil, bukti identitas kependudukan lainnya yang dipersyaratkan oleh instansi. Nah kemudian kita nggak lulus karena di sini ketika kita klik lihat, ini adalah mungkin ini teman-teman untuk KTP-nya itu tidak sesuai dengan ketentuan. Maka di sini kita bisa menjabarkan kronologisnya, yaitu ada form ini, yaitu alasan sanggah. Kita jelaskan alasan sanggahnya teman-teman. Dan kita perlu ingat bahwa untuk sanggah itu adalah sanggah terhadap diri kita sendiri ya, yang tidak lulus. Dan juga kita harus tahu juga bahwa sanggah itu bukan untuk memperbaiki kesalahan, namun untuk meyakinkan bahwa yang kita berikan itu sudah sesuai dengan ketentuan. Dan mungkin saja dari verifikator itu kurang adanya kejelian atau ketelitian, sehingga kita mencoba untuk menyanggah ini. Terkait tentang tombol untuk nanti mengunggah bukti dukung ataukah tidak, kalau di tahun kemarin ini sepertinya nggak ada. Semoga saja untuk tahun ini nanti akan ada, yaitu tombol untuk kita itu upload ulang ya. Nah ini misalkan kalau dulu itu adalah asli scan surat STR misalkan yang masih berlaku. Ini alasan TMS nya itu STR itu tidak sesuai dengan persyaratan. Setelah kita lihat, kemudian di sini ada tombol upload ulang. Nah di sini kita bisa mengupload ulang ya, nanti sesuai dengan ketentuan instansi apakah diminta untuk upload ulang ataukah tidak teman-teman. Namun kalau misalkan nanti sudah muncul untuk tombol mengajukan sanggah, di sini nanti tidak ada tombol untuk mengupload ulang ya. Di sini nanti kita hanya bisa untuk memberikan alasan sanggah saja ya. Dan kemudian untuk yang kelima, sanggah itu bukan untuk memperbaiki kesalahan dari pelamar. Jadi kita menyanggah itu adalah mungkin saja itu terjadi kesalahan sistem, atau mungkin terjadi yaitu terdapat kekeliruan atau kekurang jelian dari verifikator ketika kita sudah mengupload ataupun juga memberikan data sebenarnya, namun kurang ada ketelitian sehingga kita tidak diluluskan. Itulah yang bisa kita untuk disanggah teman-teman. Sebagai contohnya seperti ini, misalkan kalau misalkan nanti tidak ada tombol untuk upload ulang ya di bagian bawah ini, misalkan form sanggah ini alasan nggak lolos adalah transkrip nilai tidak asli misalkan. Yang diminta itu kan transkrip nilai asli kan. Nah di sini sebenarnya ketika kita klik lihat dan kita klik upload, dulunya itu transkrip nilai itu sudah asli sesuai dengan nama kita dan juga tidak fotokopian, semua berwarna, namun kita tidak diluluskan. Maka di sini kita bisa menyanggahnya teman. Kalau misalkan kita lihat transkripnya itu ternyata memang benar itu tidak asli atau fotokopian dan itu tidak lulus atau TMS, ya kita tidak bisa untuk memperbaikinya kan. Nah kita asumsikan misalkan adalah di sini sudah sesuai dengan ketentuan, yaitu enggak fotokopi artinya asli berwarna. Teman-teman silakan menuliskan yaitu di sini alasan sanggah ya, alasannya tuh yang bisa meyakinkan supaya nanti kita itu bisa lulus teman-teman.
Dan di sini di bagian bawah itu juga dituliskan bahwa perlu diperhatikan fitur sanggah itu bukan untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh pelamar. Alasan sanggah yang kita isi harus benar, realistis, tidak mengada-ada, dan berdasarkan dari dokumen yang sudah Anda unggah sebelumnya ya. Nah, jika Anda sudah menyadari kesalahan Anda, maka disarankan untuk tidak menggunakan fitur sanggah ini karena tidak akan mengubah hasil verifikasi ya teman-teman. Nah, ini TMS ya, tetap saja nanti kita TMS, nanti akan ada tombol untuk mengakhiri proses sanggah. Dan kemudian untuk yang keenam di sini nanti sanggah, setelah kita mengajukan sanggah itu ada dua kemungkinan. Sanggah kita itu bisa diterima, bisa juga di sini nanti untuk pengumuman hasil sanggah seperti yang kita lihat pada jadwal. Pengumuman final di pasca sanggah nanti tanggal 22 sampai dengan tanggal 28 Oktober tahun 2023. Bagi teman-teman yang nggak lulus seleksi administrasi mengajukan sanggah pada tanggal 19 sampai dengan 21 Oktober, kemudian dijawab sanggah, kemudian nanti kita pengumuman finalnya apakah diterima ataukah ditolak untuk sanggah kita itu adalah tanggal 22 sampai dengan tanggal 28 Oktober tahun 2023. Nah, seperti yang kita kutip dari Permen RP nomor 14 tahun 2023, bahwasanya di sini bagi teman-teman yang tidak lulus seleksi administrasi diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggah pada masa sanggah. Nah, di sini yang kita keberatan ya dari pengumuman hasil seleksi administrasi ini nanti bisa mengajukan sanggah dan waktunya itu adalah selama 3 hari ya. Dan tentunya di sini nanti sanggahan itu bisa diterima dan juga bisa juga ditolak. Dan nanti bagi yang diterima nanti teman-teman bisa melanjutkan ke tahapan seleksi berikutnya. Untuk CPNS itu menuju ke SKD, untuk yang P3K menuju ke seleksi kompetensi. Itu adalah 6 hal yang perlu kita ketahui terkait tentang sanggah di masa sanggah untuk CPNS maupun juga P3K di tahun 2023. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.